Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frilia Nikmatus Soleha di sini akan menjelaskan penjelasan dari makalah kelompok 4 yang berjudul Pengelolaan Lingkungan Belajar. Pembahasan pertama tentang pengertian pengelolaan lingkungan belajar. Apa itu pengelolaan? Kata kelola yang mendapat imbuhan pe dan akhiran yang punya arti keterlaksanaan, tata pimpinan, atau bisa disebut juga memanajemen. Kemudian lingkungan, segala sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Lingkungan belajar menurut Muhammad Saroni adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi, pengertian pengelolaan lingkungan belajar adalah sebagai suatu proses mengordinasikan dan mengintegrasikan sebagai komponen lingkungan yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku peserta didik sehingga dapat terfasilitasi dengan baik. Selanjutnya, tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Ada 3 pokok tujuan pengelolaan dalam lingkungan belajar, yaitu 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, ada menghilangkan berbagai hambatan yang berada di lingkungan belajar yang dapat menghalangi proses interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta sarana atau alat peraga belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Kemudian, macam-macam lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu terbagi macam-macamnya ada 2, yaitu lingkungan belajar dalam ruangan atau yang disebut indoor, dan yang kedua ada lingkungan belajar di luar ruangan atau outdoor. Contoh seperti yang di dalam ruangan ada ruang tempat belajar, ada ruang laboratorium, ruang auditorium atau ruang serbaguna, ruang perpustakaan. Nah, contoh dari yang outdoor itu ada museum, ada masjid, ada monumen, lapangan, dan sebagainya. Yang terakhir ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lingkungan mengelola kelas? Yang pertama ada hubungan, dan kemudian ada keterampilan, diagnosa, mempertanyakan praktik, melakukan pemulihan, serta memeriksa kembali. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan yang harus dimiliki guru dalam memutuskan, memahami, mendiagnosis, dan kemajuan bertindak menuju perbaikan suasana kelas. Ada beberapa keterampilan dalam pengelolaan kelas dalam penelitian ini, yaitu keterampilan dalam penciptaan dan pemeliharaan belajar yang optimal atau bersifat preventif. 2. Keterampilan guru yang berhubungan dengan pengembangan belajar optimal. 3. Modifikasi tingkah laku. 4. Pendekatan pemecahan masalah kelompok. 5. Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Kemudian pendekatan dan teknik-teknik pengelolaan kelas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.